siang di Indonesia Timur terutama. Dan selamat pagi Pak Edi Juwono ya, Pak Wakil Rektor, Pak Slamet Riyadi. Dan pagi ini waktu yang sangat menarik buat saya bisa sharing ke teman-teman. Kalau biasanya ke mahasiswa di kelas nggak lebih dari 50 mahasiswa di kelas, ini tiba-tiba 164 ya yang tercatat sekarang, dan mungkin akan nambah lagi dalam beberapa kesempatan yang akan datang. Dan topik yang kita sampaikan hari ini cukup menarik, 15 menit ya, baik. Topiknya cukup menarik, bagaimana peran dari, bagaimana digital marketing mentransformasi perilaku konsumen ya. Kalau saya membahasakan perilaku konsumen, masyarakat sebagai konsumen, kalau kita membuat satu strategi. Atau sebaliknya, sebenarnya menurut saya bisa juga, atau lebih tepat juga, sebaliknya, bahwa perilaku masyarakat yang berubah total di era pandemi COVID ini sampai ke depannya ini akan mentransformasi digital marketing. Dan digital marketing sudah sangat jauh sekali. Kebetulan saya mengajar mata kuliah strategi pemasaran, dan jadi supaya kita semua pada frekuensi yang sama, digital marketing apakah mentransformasi perilaku dan gaya hidup konsumen, atau sebaliknya kita asumsikan resiprokal, artinya teknologi itu mempengaruhi, karena basic teorinya perilaku itu sangat dipengaruhi oleh perubahan teknologi ya. Atau sebaliknya, sekarang karena ada perubahan perilaku masyarakat karena COVID-19 yang kita sebut sebagai new normal sekarang, atau sebenarnya saya lebih senang nyebutnya sebagai new abnormal, karena sebenarnya ini bukan normality tapi abnormality situasi sekarang. Maka ketidaknormalan perilaku masyarakat, perilaku konsumen, dan gaya hidup konsumen ini akan mempengaruhi bagaimana kita berbisnis dan bagaimana kita melakukan akuisisi pelanggan. Nah, maka digital marketing juga perlu dimanfaatkan. Jadi kurang lebih bagaimana strategi pemasaran, strategi digital marketing itu bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk membantu perusahaan. Nah, di banyak hal biasanya kalau kita belajar ini adalah mempelajari bagaimana peran digital marketing di enterprise, artinya di perusahaan yang besar atau organisasi yang besar. Kali ini saya ingin mengajak kepada Bapak Ibu, teman-teman sekalian, yang kita bahas lebih dari itu, bahkan bisa saja ini dimanfaatkan oleh UKM atau small medium enterprise gitu ya. Oke, berikutnya. Jadi seluruh dunia, dialami oleh seluruh dunia, bahwa pandemi COVID ini telah mengakibatkan kerugian yang sangat dalam di seluruh dunia. Bahkan diprediksi 2020-2021 ini 130.000 triliun, itu APBN Indonesia aja hanya 2.000 triliun rupiah. Ini 130.000 triliun rupiah akibat pandemi COVID ini. Produksi di seluruh sektor, baik itu sektor rumah tangga, sektor industri, maupun pemerintah, itu mengalami penurunan produktivitasnya. Sehingga ini adalah sebuah penurunan produktivitas ekonomi terburuk sejak depresi resesi tahun 1930-an, revolusi industri. Ya, dan ini seluruh dunia yang menyakitkan. Kemudian banyak skenario ya di berbagai belahan dunia, termasuk di Indonesia juga, bahwa pandemi COVID ini dampaknya akan cepat dilakukan recovery. Ya, dulu sempat ada statement dari Presiden bahwa Agustus itu kita akan normal, pandemi selesai bulan Juli. Sekarang belakangan semakin banyak analisis yang mengatakan bahwa pandemi COVID ini akan berjalan cukup lama. Kalau kita belajar daripada kasus pandemi, hanya tadi saya sebelumnya sudah diskusi sama teman-teman di Perbanas bahwa vaksin itu tidak mungkin ditemukan dalam jangka pendek. Kalaupun ditemukan, sementara virus ini sudah bermutasi sampai level 7 tadi katanya Pak siapa tadi, sudah sampai ke level 7. Artinya kalau kita melakukan berharap bahwa vaksin itu datang kemudian menyelesaikan masalah ini, tidak akan pernah bisa
dalam jangka pendek. Kita belajar dari vaksin flu itu 16 tahun ditemukan, dan demam berdarah sampai sekarang, virus demam berdarah itu sampai sekarang tidak ditemukan, dan kita harus berdamai dengan demam berdarah. Sementara masalahnya kalau demam berdarah itu tidak menular dari manusia ke manusia, kalau COVID ini menular dari manusia ke manusia. Tetapi kesimpulan para pelaku ekonomi sekarang, kita tidak mungkin pasrah dengan situasi saat ini. Ya, kita harus hidup, survive, baik itu bisnis, baik itu pemerintah maupun masyarakat rumah tangga harus survive. Gitu ya. Apakah skenario ekonomi itu seperti grafik nomor A3 yang lumayan, A4 yang paling cepat ya, A3 recovery-nya agak pelan tapi cepat tumbuh, atau bahkan yang terjadi seperti B3 ini ya, pandemi ini akan panjang sekali tidak melakukan recovery, tapi semua sepakat bahwa kita ini harus tumbuh ya, minimal kita seperti A1 tahun 2020 ini kita belajar banyak, 2021 kita harus bisa melakukan aktivitas di tengah-tengah pandemi COVID ini dengan tetap tentu saja menggunakan protokol kesehatan yang baik dan benar. Nah, industri mana saja yang terpengaruh oleh pandemi COVID ini? Jadi kalau kita perhatikan, sekarang pengusaha di bidang pariwisata hotel itu drop, tidak karu-karuan, ya, bangkrut. Usaha-usaha di bidang perhotelan. Sekarang bulan Juni, bulan April, Mei itu 0%. Ya. Di beberapa hotel itu benar-benar occupancy rate-nya atau jumlah orang yang menghuni hotel itu 0%, tidak ada sama sekali. Ya, sekarang sudah berangsur-angsur bulan Juni ini kurang lebih sekitar 20 sampai 40%, 10 sampai 40% lah kurang lebih di hotel. Airline kalau dibiarin sampai akhir tahun pasti airline akan bangkrut semua. Dan sekarang sudah mulai ada flight yang meskipun semua orang juga takut sekarang naik airline karena banyak cerita pasien positif COVID juga naik pesawat, gitu ya. Tapi mau nggak mau, kita kalau ada kepentingan yang mendesak kan kita harus melakukan itu. Ya. Dunia real estate sekarang juga agak jeblok, industri properti, F&B, food and beverage. Sebenarnya kalau konteks Indonesia, makanan yang sehari-hari kita makan, tidak mungkin kita tidak makan kan. Jadi harusnya pengusaha yang jeli melihat potensi makanan dan minuman yang disantap setiap hari oleh masyarakat itu tidak akan bangkrut. Tetapi kafe, tempat nongkrong bisa saja bangkrut, dan banyak sekali kalau di Jakarta kita perhatikan banyak sekali kafe-kafe yang bangkrut. Kemudian sinema, tempat-tempat pertunjukan juga, plus retail yang kemarin mall di Jakarta pada collapse gitu ya, meskipun dibuka yang diperkirakan akan ramai pengunjung, ternyata tidak. Tetapi kafe-kafe saya perhatikan cukup ramai. Saya perhatikan kafe-kafe di sekitar rumah saya juga ramai, di tempat-tempat lain kalau kafe ramai. Tapi kalau mall tidak seramai yang diharapkan. Ya. Sehingga kita sebagai pelaku ekonomi, sebagai pelaku pasar harus jeli melihat opportunity apa yang kira-kira bisa membuat kita survive dan rising ke depan. Nah, di sebelah kanan saya yaitu demand itu ternyata meningkat drastis di industri-industri yang berhubungan dengan suplemen makanan, kesehatan, sabun, disinfektan. Kita ini konsumsi sabun meningkat berkali-kali lipat, sedikit-sedikit kita cuci tangan. Ya. Kemudian kebutuhan akan kesehatan, asuransi yang berhubungan kesehatan jika kita tidak di-cover oleh asuransi yang kantor misalkan, maka kebutuhan akan asuransi akan lebih tinggi. Kemudian retail, perilaku masyarakat akan cenderung meningkat di dalam bertransaksi secara online. Gaming juga cukup meningkat. Nah, anak-anak yang kebetulan saya juga punya anak yang usia SMP, saya perhatikan aktivitas di rumah kalau sudah tidak ada pelajaran, tidak ada yang lain, ya bosen ya main games gitu ya, karena bermain yang lain tidak diperbolehkan, main keluar juga tidak boleh gitu ya, aktivitas. Sehingga pun orang yang bekerja untuk rilis stresnya juga
main games gitu ya banyak. Dan digital content akan semakin meroket. Kita tahu tiba-tiba Netflix ini menjadi sangat populer di Indonesia. Ya, hampir setiap hari saya sendiri sudah tidak pernah lagi nonton film HBO, nonton film Fox Movies, semua beralih ke Netflix. Atau kalau kita pelanggannya Telkom pakai iFlix misalkan. Serta belanja dengan delivery, logistik pada awal pandemi sempat berhenti total, sekarang tiba-tiba logistik panen. Ya, nah, kalau kita jeli di dalam melihat opportunity, termasuk supermarket atau tempat belanja kebutuhan bahan pokok sehari-hari akan ramai. Makanya pasar tidak bisa ditutup. Pasar ramai terus karena orang perlu bahan pangan. Nah, jadi kita sebagai bisnismen harus jeli melihat peluang dan hati-hati kalau kita berada di industri sebelah kiri. Bukan berarti kita harus mati total, tetapi kita harus bisa melakukan transformasi diri. Ya, sebagai perusahaan, kita harus bertransformasi diri karena perubahan perilaku masyarakat yang benar-benar drastis. Berikutnya, kalau kita lihat dari analisis yang dilakukan oleh McKinsey, memang masyarakat benar-benar bertransformasi, bermetamorfosis istilahnya, dalam pola konsumsi serta permintaan, baik itu bisnis to consumer, artinya dari perusahaan langsung ke konsumen, atau perusahaan ke perusahaan. Mereka totally bertransformasi. Kalau kita lihat bahwa online itu tumbuh sangat pesat, perilaku online. Kemudian in-store itu sesuai dengan kebutuhan, jadi agak berkurang. Opportunity-nya bahwa masyarakat itu sudah mulai berubah terkait dengan preferensi brand. Ya, preferensi brand. Kita ingat zaman dulu kita ini kalau beli TV kalau nggak Sony enggak. Beli motor kalau nggak Honda enggak. Ya. Beli sabun kalau nggak merek terkenal enggak. Beli jam tangan kalau nggak merek terkenal enggak. Ya. Sekarang orang itu makin realistis dan bisa menerima sesuatu yang baru, termasuk merek yang baru, makanan yang baru, dan seterusnya. Ya. Dan kita lihat retail online tumbuh, grocery tumbuh, retail store karena orang tidak mungkin tidak makan tumbuh, tetapi industri-industri yang lain turun drastis. Contohnya international traveling, mall turun drastis, movies itu turun drastis. Tapi retail online, grosir, retail yang model Alfamart masih positif. Ya. Travel domestik mungkin masih ada opportunity karena terkadang tidak ada pilihan dan kita harus berdamai. Bahkan secara makroekonomi sebenarnya kondisi seperti ini harus dimanfaatkan oleh pemerintah dan masyarakat untuk meningkatkan produktivitas karena kita sudah mengurangi impor. Nah, kalau kita bisa melihat kita ini negara yang selalu net importer ya, lebih banyak impornya daripada ekspornya. Dengan sekarang situasi COVID maka perilaku importir mengimpor barang itu akan berkurang ya. Dan pemerintah juga akan mengurangi sehingga opportunity bagi produk lokal untuk dilakukan produksi dan dikonsumsi oleh masyarakat lokal itu menjadi sangat besar sekali. Ya, ini peluang. Nah, bisnis apa yang berhubungan dengan stay home ekonominya, tetap di rumah saja, dan bisnis yang berkaitan dengan kesehatan ini akan bertumbuh pesat ya, termasuk konsultasi dokter secara online, beli obat secara online, atau bisnis yang dari rumah bisa kita kembangkan, misalkan pesan makanan online. Sekarang teman-teman saya banyak yang nawarin karena di rumah, banyak di rumah. Kantor itu banyak yang dilakukan rotasi sehari masuk sehari tidak, diskedulkan seperti itu. Maka banyak waktu luang yang perlu dioptimalkan sehingga bikin makanan macam-macam ya. Ada yang bikin kue tar, ada yang bikin nasi kebuli, ada yang bikin nasi mandi, nasi biryani, dan itu laku gitu ya. Jadi stay home ekonomi ini akan rising. Orang akan mudah cari uang dari rumah daripada sebelumnya gitu ya. Dan orang menjadi begitu mudah trust, percaya kepada orang lain. Kalau dulu kita hati-hati sekali kalau mau pesen barang secara online. Sekarang justru kita hati-hati sekali pesen barang secara offline.
saya kalau beli makanan di restoran dimanapun, kalau yang jualan tidak pakai masker, saya pasti urungkan. Dan saya minta bagian dari keluarga saya, seminimal mungkin kita beli makanan yang dari luar yang kira-kira protokol COVID tidak dijalankan. Dan saya rasa orang-orang seperti saya akan makin banyak, ya minimal 50%. Ya. Dan ini akan menjadi peluang bagi orang-orang yang health conscious atau peduli kesehatan. Kemudian kunci sukses daripada pemasaran zaman sekarang ini, nah ini kalau dihubungkan dengan digital marketing, yaitu bagaimana kemampuan kita memanfaatkan data mikro atau microdata secara real time dan dengan aksi yang cepat. Artinya action dalam melakukan akuisisi atau mendapatkan pelanggan itu harus cepat. Ya. Pada waktu yang sama, Bapak Ibu bayangkan ya, sekarang ketika kita buka laptop kita, begitu terkoneksi dengan internet, berjutaan iklan ingin mendapatkan uang dari kita. Ya, sebagian uang kita ingin dibelanjakan ke dia. Nah, ini bagaimana kalau kita mau bersaing di dunia sekarang? Maka mikrodata penting. Caranya gimana? Kita tidak mengerti teknologi. Nah, sekarang tuh digital marketing itu sangat luar biasa dan siapapun bisa menggunakan. Jadi real time, mikrodata yang real time. Yang kedua adalah bagaimana kita menggunakan hipotesis tentang future evolution yang selalu yang cepat, gitu ya. Dan juga kemampuan kita belajar dari kesuksesan maupun kegagalan. Jadi yang namanya digital marketing pun belajar dari kegagalan. Nah, kita harus memanfaatkan teknologi supaya kita bisa cepat melakukan recovery terhadap hal itu. Nah, digital marketing itu apa saja? Untuk tentu waktu yang sangat pendek, hanya 15 menit, saya tidak mungkin menyampaikan sesuatu yang very technical, bagaimana kita melakukan advertising di Facebook, bagaimana mengoptimalkan audience share, bagaimana conversion, bagaimana kita mendapatkan new customer, bagaimana retargeting. Mungkin di lain kesempatan saya kepingin bikin workshop yang lebih detail dengan teman-teman Perbanas. Mungkin peserta ini kalau perlu dicatat di diskon 90% semuanya untuk pelajaran digital marketing yang detail. Jadi langsung technically Anda sekalian bisa mempraktekkan dan bisa mendapatkan uang. Hari sekarang justru peluang yang besar bagi Anda, kita semua yang mengerti digital marketing bisa mendapatkan uang dari rumah yang cukup gitu ya. Pengalaman teman-teman bisa 10-20 juta sebulan itu bisa didapatkan dengan melakukan jualan melalui strategi digital marketing dari rumah, baik itu untuk perusahaan maupun untuk personal. Nah, banyak sekali konten-konten digital marketing ya, mulai dari personal marketing, viral marketing, premium content, marketing automation, mobile marketing, dan social media marketing. Nah, ini juga bahwa digital marketing itu juga banyak dikenal dengan bagaimana strategi offline to online, atau sebaliknya, yang lebih banyak terkenal adalah online to offline. Artinya apa? Bagaimana kita menjual barang yang real, ya, atau jasa yang real bagi masyarakat, kemudian dilakukan secara online. Dari online itu kemudian nyampe kepada end user, bisa dirasakan pengalamannya, baik itu dengan memanfaatkan, kalau yang sebelah kiri itu kan bagaimana kita memanfaatkan Facebook, Instagram, YouTube, Google, advertising, Twitter, TikTok, dan lain sebagainya. Sebelah kanan ini adalah marketing konvensional, ya, bikin sale, billboard, majalah, dan lain sebagainya. Nah, strategi O2O ini sekarang terkenal. Jadi kalau saya menyebutnya sebagai O2O itu sebagai new normal. Ini bukan new abnormality. Kalau COVID kan new abnormality. Kalau O2O ini sebagai sebuah strategi new normal untuk membantu mensukseskan aktivitas bisnis kita sehari-hari, ya. Baik itu enterprise, organisasi, maupun individual. Nah, strateginya apa? Sebenarnya teori marketing yang lama, produk, customer, channel, budget, pricing itu masih berlaku. Tetapi bagaimana 5 hal ini kita sesuaikan
dalam strategi pemasaran normal melalui digital ini ya. Produk yang pertama, produk ini bisa ada problem, pasokannya terlalu banyak. Kalau Anda bermain di e-commerce atau bermain di bisnis yang sifatnya kita tidak perlu gudang, maka barang itu kan ada di mana-mana, many to many. Itu bisa stoknya nggak ada atau stoknya kebanyakan. Bagaimana manajemen produk? Yang kedua adalah customer sebagai TA, targeted audience atau target pelanggan. Bagaimana segmentasinya? Tiba-tiba orang itu bisa berubah total dari segmen yang ingin naik pesawat bisnis, tiba-tiba berikutnya hanya ingin beli selotip, hanya ingin beli barang yang remeh-temeh, jadi segmen yang low. Nah, ini sudah berubah. Teori segmentasi zaman dulu dengan zaman sekarang sudah berubah. Dan segmentasi kalau dulu melakukan riset perlu waktu 3 bulan, 4 bulan. Sekarang dalam waktu 1 menit, bahkan 1 detik, kita harus mengambil keputusan orang ini saya akan target produk apa. Kemudian channel ini harus mengintegrasikan online offline dan budget. Budget ini sekarang kita harus hati-hati karena dalam era new COVID ini kita sudah tidak bisa lagi membuang anggaran terlalu besar untuk iklan misalkan TV, untuk billboard, karena orang belum tentu mau konsum atau melihat iklan itu. Maka iklan yang low budget high impact itu adalah online, itu sudah tidak ada pilihan. Dan orang bisa mentarget the right customer, orang yang tepat di waktu yang tepat untuk barang yang tepat. Itu hanya bisa dilakukan secara online. Karena saya tahu setiap IP address ini, handphone atau device ini adalah orang dengan kebutuhan seperti itu, orang dengan profil seperti itu, segmentasi gaya baru. Dan pricing, Anda kalau coba ya belanja di e-commerce internasional, yang di Indonesia saya perhatikan masih belum flexible pricing. Di internasional itu sudah mulai flexible pricing. Antara laptop saya dengan laptop Anda itu bisa beda pricingnya. Antara handphone saya dengan laptop saya harganya bisa beda. Saya bisa ngetes, ternyata saya bedain akun saya itu harganya yang normal sudah beda. Karena dia mempelajari perilaku orang berdasarkan perilaku device-nya. Nah, ini yang kita harus pelajari. Berikutnya, strateginya bagaimana? Ya, ada 7 strategi di dalam digital marketing. Yang pertama adalah empathy and empower, dan juga share. Jadi perilaku orang itu kita harus menimbulkan satu empati, harus memberdayakan, dan bagaimana membuat orang mau sharing supaya viral. Yang kedua adalah bagaimana kita membuat satu akurasi targeting yang akurat. Yang ketiga, kemampuan kita membangun aplikasi. Brand safety artinya merek itu sekarang aneh-aneh perilaku orang, karena kesehatan dikaitkan dengan brand, kemudian safety dikaitkan dengan brand, lingkungan dikaitkan dengan brand, gitu ya. Itu yang kita harus hati-hati. Strategi multi channel, dan kita harus mentarget yang high lifetime value customers. Artinya apa? Setiap orang, kalau kita punya database, maka kuncinya di dalam digital marketing itu sebenarnya kita harus punya database. Kita ini punya nilai bagi perusahaan yang menjual jasa atau produknya kepada kita. Misalnya kalau kita belanja di Tokopedia akan memprediksi berapa nilai uang saya terhadap Tokopedia dalam waktu setahun ke depan, dalam 2 tahun ke depan. Ini mereka kemudian disegmentasi. Orang yang punya spending pengeluaran tinggi itu adalah customer yang namanya high lifetime. Nilai seumur hidup dia bagi perusahaan itu sangat tinggi. Dan tidak ada cara lain bahwa digital marketing hanya sukses kalau kita kreatif. Itu relevansinya. Jadi kalau kita lihat di sini, ini contoh adalah perusahaan di China, ya. Bagaimana dia bisa mengoptimalkan download aplikasi 39%, traffic naik 40% melalui digital marketing, ya. Dia melakukan realokasi sumber daya pemasaran dari offline ke digital. Kemudian bagaimana membuat satu konten digital marketing yang viral, ya, buzz, ya, buzzing itu bisa viral di antara konsumen lainnya. Kemudian bagaimana offline to online. Jadi produk-produk yang kita harus menangguhkan beberapa investasi iklan offline. Kita harus fokus pada. Pak Farid, 2 menit lagi ya Pak. Oh, baik ya, saya percepat. Jadi offline to online. Kemudian tadi saya sudah sampaikan tentang high lifetime value. Nah, ini yang paling penting ya. Jadi
Kalau bicara tentang digital marketing, ada satu tool yang paling penting yaitu growth hacking. Nah, ada growth hacking funnel itu. Customer itu pertama kali adalah diakuisisi. Ya. Bagaimana kita membuat orang langsung membeli atau menggunakan produk kita. Setelah membeli, ya kita lakukan aktivasi. Artinya bereksperimen, bereksperience dengan produk dan layanan kita. Setelah itu dia melakukan pembelian ulang. Nah, di dalam digital marketing itu disebut sebagai retargeting. Artinya orang-orang yang sudah membeli ini diaktifasi lagi. Anda pernah kalau menggunakan Tokopedia atau menggunakan tiket.com atau Traveloka, mereka sudah tahu kebiasaan Anda travel dari mana ke mana. Itu retargeting program. Anda akan ditawarin tiket-tiket di mana Anda akan sering melakukan travel ke sana. Kemudian kita juga bisa menganalisis, memaksa orang supaya orang ini memberikan kontribusi revenue lebih tinggi. Saya bisa membantu misalkan Telkomsel untuk meningkatkan revenue-nya 20% dari aktivitas digital marketing, yang memaksa orang untuk melakukan spending lebih banyak untuk Telkomsel, dan customer itu happy, nggak dipaksa, nggak ditipu. Ya. Dan kemudian yang terakhir adalah growth dari orang yang mereferensikan dari program referral marketing. Saya kira itu aja. Sisanya ini contoh-contoh yang mereka melakukan. IndiHome itu sekarang growth-nya 300%, 3 kali lipat. Saya kira provider internet yang lain juga seperti itu dengan melakukan strategi growth hacking. Kemudian indikatornya sebenarnya sederhana. Yang pertama adalah conversion dari tidak menjadi user. Yang pertama adalah impression. Bagaimana orang impress. Kalau di journey marketing konvensional kan LAMP, ISAS, attention, interest, kemudian search, action, kemudian share, gitu ya. Tetapi kalau ini sederhana saja. Yang pertama adalah impress, orang bagaimana tertarik sama konten kita. Yang berikutnya adalah orang beli, acquire. Kalau sudah beli, kemudian bagaimana orang di retargeting. Saya kira itu ini yang terakhir dari saya. Jadi sederhananya 4 hal ini. Yang pertama adalah kita melakukan prediksi terhadap bagaimana perilaku orang, perilaku konsumen di era pandemi ini. Yang kedua adalah kira-kira dengan prediksi model seperti itu ini menggunakan algoritma. Kemudian kita akan menemukan ada nggak orang-orang yang mirip dengan model kita. Kita akan ketemu keranjang segmen pasar. Kemudian existing usernya siapa yang sudah menggunakan, dia ditawarin lagi produk yang sesuai. Kemudian new usernya siapa. Nah, berikutnya ini adalah di dalamnya ini adalah teknologinya, baik itu artificial intelligence. Kemudian kita lebih baik diskusi saja selanjutnya. Saya kembalikan lagi kepada Bu Nani sebagai moderator. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Pak Farid. Saya tadi highlighted sedikit ada pernyataan yang menyatakan bahwa COVID-19 ini secara makro menimbulkan banyak skenario ekonomi. Namun tak satu pun ada jaminan kepastian gitu ya. Itu mungkin yang bikin deg-degan sekaligus jadi challenging sekali. Nah, kemudian dari Pak Edi juga tadi, ketika kita berbicara mengenai digital marketing, maka kita berbicara pemasaran sebagai sebuah sistem ya Pak. Jadi kompleks sekali. Baik, untuk Bapak Ibu yang ingin bertanya, kita akan buka sesi tanya jawab. Silakan bisa dengan menekan fitur raise hand atau bisa di chat group, ditulis di chat group. Baik, sambil menunggu Bapak Ibu yang raise hand, ini saya mencatat ada pertanyaan dari Tri Rahman Batara. Ini pertanyaannya untuk kedua narasumber. Untuk Pak Farid, bagaimana menghadapi situasi ini Pak? Apakah harus menunggu saja? Kalaupun diversifikasi ke arah kategori in demand, yang mana? Bagaimana kalau tidak ada yang cocok? Itu ya Pak. Kemudian untuk Pak Edi, menurut Saudara Tri Rahman Batara, e-marketing ini tidak identik dengan digitized marketing Pak. Nah, bagaimana e-marketing ini bisa digunakan oleh bisnis yang basicnya non-digital, misalnya bisnis properti. Silakan Pak Farid. Jadi saya tanggapin yang pertama terkait dengan bagaimana kalau antara demand-nya itu pada kategori tertentu tidak sesuai dengan produk dan
yang kita miliki. Dan itu sering terjadi dalam bisnis kita ya. Terutama di bisnis yang kita sudah terlanjur sulit untuk untuk berubah gitu ya. Contohnya kalau kita punya restoran, saya punya teman kemarin sebelum COVID investasi hampir 6 miliar itu bikin kafe dan kena COVID langsung bangkrut, kafenya bangkrut. Banyak juga teman-teman yang investasi di misalkan di hotel, tiba-tiba kena COVID benar-benar nggak dapat revenue sama sekali. Nah, teman investasi di properti juga sama. Nah, terus bagaimana? Satu-satunya yang membuat bisnis itu bisa survive kalau kita bisa menyesuaikan demand pasar dengan begitu cepat. Ya. Contoh, ada satu perusahaan di bidang properti yang selama ini bisnisnya properti, menyewakan tempat. Nah, sekarang orang sudah mulai menarik diri, tidak mau menyewa properti itu karena menyewa pun tidak banyak ditempati. Pun kalau menyewa, dia minta space yang lebih. Ya, nah terkait dengan hal ini sebenarnya kita harus melakukan yang namanya creative distraction atau melakukan satu inovasi kreativitas yang merubah bisnis model kita. Nah, macam-macam yang bisa dilakukan. Tetapi kalau yang creative distraction itu atau perusakan bisnis itu, misalkan totally kita berubah dari bisnis yang sebelumnya dijadikan kantor misalkan dijadikan gudang. Nah ini perlu creative distraction. Atau kafe sebelumnya tempat yang hanya orang datang ke situ, kemudian bagaimana kita fokus kepada delivery misalnya. Nah, bagaimana kalau bisnis itu bisnis yang kecil gitu ya. Nah, diversifikasi produk tadi demand kategorinya tidak cocok gitu ya. Ya, kita mulai harus melakukan misalkan diversifikasi produk yang memungkinkan kita untuk bisa survive. Teman-teman, kalau Anda perhatikan bagaimana Gojek itu survive dari satu inovasi ke inovasi yang lain, dia melakukan diversifikasi banyak fitur dan layanan, tapi itu untuk apa? Untuk exercise sebenarnya model bisnis mana yang paling cocok untuk driving revenue growth bagi perusahaan. Tapi kalau misalkan tidak cocok dan ternyata biaya inovasinya mahal, ternyata market tidak menyambut dengan cepat, artinya demand kategorinya itu tidak segera match dengan kebutuhan pasar, maka kita harus turn around atau berputar dengan cepat, atau kalau dalam istilah startup itu kita melakukan pivot strategi yang cepat gitu ya, berubah. Nah, sekarang apalagi di era seperti sekarang, maka strategi pivot itu menjadi sangat penting. Artinya kita berubah arah itu penting. Kalau zaman dulu itu kita nunggu sukses, bisnis konvensional kan begitu. Nunggu sukses ketika di puncak supaya tidak jatuh, kita harus melakukan creative distraction pada waktu di puncak. Kalau sekarang justru sebelum kita sukses kan, kita melihat di depan ada apa. Ketika di depan ternyata kita tidak mampu untuk melakukan akuisisi pelanggan dengan cepat sesuai dengan targetnya untuk masuk kategori critical mass gitu ya, critical mass-nya tidak tercapai, maka kita harus segera merubah arah bisnis kita atau arah pemasaran kita harus ubah. Saya pikir banyak ya, termasuk saya tidak tahu Anda lebih gampang kalau buat saya biasanya Anda sedang bertanya di industri apa, yang Anda hadapi seperti apa. Kalau seperti ini saya agak menebak-nebak gitu ya, kira-kira Anda harus melakukan pivot seperti apa. Kalau industrinya UKM, sebenarnya pivotnya lebih gampang kalau UKM. Nambah produk, nambah supplier, dan lain sebagainya. Yang susah itu perusahaan yang besar. Misalkan yang tadi saya sampaikan, teman saya bisnisnya properti, membangun, menyewakan. Bagaimana pivotnya? Sampai berpikir macam-macam. Apa yang harus dilakukan, termasuk bagaimana menjadikan dan bagaimana itu menjadikan sebagai bisnis kitchen center dan seterusnya. Itu satu hal yang perlu kreativitas yang cukup tinggi, inovasi dan kreativitas yang tinggi supaya kita bisa segera melakukan pivot dan bisa survive di tengah pandemi. Mungkin itu dari saya. Oke, baik Pak Farid. Karena belum ada yang raise hand juga, ini saya ada pertanyaan dari Ibu Supriyati, Pak. Ini terkait dengan
Pak Edi yang di belakang itu tentang peluang dan tantangan. Nah, ini bagaimana bisa melihat tantangan sebagai peluang dalam bisnis di era ini, sementara daya beli masyarakat menurun, pola konsumsi juga berubah. Gitu. Justru saya melihat bahwa COVID-19 ini harus kita manfaatkan sebagai pelaku ekonomi untuk mengoptimalkan seluruh peluang yang ada. Di depan tadi saya agak bicara tentang makro ya. Artinya begini, bahwa produktivitas setiap individu kita ini sebelum COVID ini sebenarnya pilihannya terbatas. Kenapa? Karena negara kita lebih banyak masyarakat itu mengkonsumsi barang impor. Ya, kenapa? Karena barang impor murah, gitu ya. Kita ini karena barang impor murah, kita menjadi malas untuk berinovasi, berkreasi, melakukan produksi barang yang kita desain, kita bikin sendiri, kita jual kepada konsumen langsung. Gitu ya. Sehingga potensi kita sebagai para pelaku ekonomi ini, sebagai usaha, sebagai UMKM, sebagai pemerintah, sebagai kampus, sekolah, dan seterusnya, pelaku ekonomi semuanya, rumah tangga, itu menjadi quote unquote kita menjadi sedikit malas atau banyak malas gitu ya. Kita menjadi banyak malas sehingga kita cenderung lebih baik menjualkan barang impor, ngambil selisih keuntungan. Efeknya secara makro yang jelek. Sebenarnya secara mikro kita sebagai pelaku ekonomi ya gampang aja, yang penting cari duit, yang penting cari untung. Kita menjual mendapatkan selisih, itu keuntungan kita, nggak usah pakai banyak mikir. Nah, sekarang karena keterbatasan barang impor, dan justru saya berharap justru ini kebijakan makro pemerintah itu mengurangi impor sekarang posisinya. Sehingga apa? Ketika ada keterbatasan barang yang harus atau jasa layanan yang perlu dimanfaatkan oleh masyarakat, maka ada peluang dari kita cobalah. Semua pengusaha ini sukses karena kemampuan kita membaca peluang yang ada di sekitar kita. Karena kita bisa membaca semua masalah yang terjadi saat ini, sehingga menghasilkan peluang bisnis, kemudian menghasilkan uang dan menghasilkan tenaga kerja baru, gitu ya. Mencetak tenaga kerja baru. Nah, ini yang menurut saya menjadi challenge, dan justru menurut saya sebagai negara Indonesia yang negara berkembang, COVID ini harusnya memberikan manfaat yang tanda petik itu positif sebenarnya. Positif dari sisi apa? Dari sisi peluang yang sebelumnya tidak ada karena kita hanya berpangku pada barang impor, kita menjadi ada peluang untuk memproduksi barang dan jasa yang dibutuhkan oleh konsumen sekitar kita. Coba kita mungkin ada ribuan peluang yang bisa kita lakukan ya. Dari memproduksi masker kita bisa lakukan sendiri, casing handphone bisa kita bikin sendiri. Saya ingat sekali pada waktu saya kecil tahun 90-an, tetangga-tetangga saya itu banyak yang memproduksi perabot rumah tangga. Di Jawa Timur sana banyak memproduksi perabot rumah tangga. Setelah tahun 2000, setelah krisis 98-99 tahun 2000-an, tiba-tiba barang mahal, dolar sangat tinggi, kemudian bahan baku kita nggak berani impor pada waktu itu, sehingga tidak mau, produksi mati total. Nah, kita lengah, kemudian barang impor masuk semua, dan sampai hari ini kita terlena bubukan oleh barang impor, dan pengusaha sudah terlanjur pindah dari profesi pengusaha menjadi pedagang impor. Nah, sekarang saya melihat kita ini adalah waktunya ya, semua yang mahasiswa bercita-citalah untuk menjadi produsen handal, manfaatkan kita negara yang kita ini beruntung di Indonesia karena ada ribuan juta masalah yang bisa kita menjadi. Ya, bagi kita yang pengusaha, kita harus berpikir bagaimana tidak hanya sekedar nyari selisih harga impor, tapi juga kita coba dengan orang yang bisa memproduksi. Biasanya sederhana ya, para produsen itu punya kompetensi tapi dia tidak punya kemampuan untuk membaca dan menjual ya. Nah, jadi kalau kita pengusaha yang punya kompetensi menjual,
lebih baik kita fokus pada misalkan desain, pada kemampuan kita membaca pasar, pada kemampuan kita distribusi. Kemudian kita melakukan kolaborasi dengan orang-orang atau pelaku bisnis yang bisa memproduksi. Nah, disitulah maka ekosistem bisnis itu akan menjadi bagus. Dan sekarang alhamdulillah Kementerian BUMN sudah menggunakan pola-pola kerjasama strategis antara BUMN dan swasta. Tidak hanya dari satu perusahaan BUMN, kemudian produksinya dari BUMN, distributornya BUMN, kemudian retailnya BUMN, sehingga menjadi super monopoli negara. Nah, kalau sekarang, kalau misalkan negara bisa memberikan insentif, apalagi COVID ini telah membuat kita semua sadar bahwa semua ini harus saling bahu-membahu, saling mensupport dalam sebuah ekosistem produksi dan konsumsi yang optimal untuk pertumbuhan ekonomi. Dan saya sangat yakin inilah waktunya. Ya, Anda yang jadi pengusaha, yang jadi calon mahasiswa, ada yang menjadi mahasiswa, waktu yang tepat sekarang ini belajar untuk survive dari negara berkembang, dan kita adalah aktor utama untuk mengantarkan Indonesia menjadi negara maju. Infrastruktur di era sekarang ini sudah diperbaiki luar biasa. Kementerian BUMN sudah sadar bahwa peran BUMN adalah mengempower ekosistem ekonomi. Masyarakat harus bisa nangkap. Ya, masyarakat harus bisa menangkap bagaimana memanfaatkan ekosistem ini, dan habis ini suku bunga murah, ya. Suku bunga murah ini ayo manfaatkan. Nah, kalau kita selalu berpikir bahwa COVID ini membuat pasarnya tidak ada, dikasih suku bunga 0% pun kita nggak berani nangkap, nggak berani mengambil, gitu ya. Nah, jadi insentif yang dilakukan pemerintah nggak bekerja, nggak bisa berfungsi dengan baik ketika kondisinya market dianggap tidak normal oleh kita. Jadi Anda disuruh produksi tetap aja nggak mau. Padahal kalau sekarang jadi pengusaha itu ya, bikin produksi masker itu aja langsung laku keras. Tiba-tiba saya kemarin dikasih gift oleh klien saya itu satu paket sendok, tapi bungkusnya bagus ya, isinya sendok, garpu, sedotan, macam-macam. Nah, ini China bisa, dan ini diproduksi oleh China untuk market COVID seperti sekarang. Nah, kita ini susah untuk menangkap peluang-peluang seperti itu. Padahal saya yakin Anda yang bisa punya kreativitas produksi bisa melakukan itu. Dan inilah generasi milenial dan generasi Z yang sekarang ini sekolah zaman sekarang kan anak yang lahir tahun 2000-an. Ya, tahun 2000 atau tahun 98, 99. Dan ini era Anda yang harus mengantarkan Indonesia menjadi negara maju. Tidak ada cara lain kecuali kita merubah bangsa kita dari bangsa yang berorientasi pada pada importir, gitu ya, import, harus menjadi bangsa yang berorientasi produksi dalam negeri. Kalau nggak bisa ekspor, minimal dikonsumsi dalam negeri, sehingga kita tidak perlu banyak terpengaruh oleh fluktuasi mata uang dolar, gitu ya. Dan saya yakin kita bisa melakukan itu dengan anak-anak muda sekalian. Terima kasih. Nah, silakan Bu Tika. Ya, tadi kan ya banyak sekali peluang di digital marketing dan udah sangat terbuka sekali di era pandemi seperti ini. Tapi entah ini belum udah valid atau belum, saya belum tahu. Cuma kemarin ada wacana mau ditetapkan pajak untuk penjualan online. Nah, itu bagaimana menurut pandangan dari narasumber? Apakah itu tidak akan mengganggu pertumbuhan ekonomi nantinya? Nah, itu aja yang Bu Tika dari mana, Bu? Dari mana? saya dari daerahnya? Tujuan. Sebenarnya tidak masalah dengan pajak, cuman pajaknya pajak berapa persen, gitu ya. Kalau pajak itu diberlakukan kepada penjual, misalkan gitu ya. Sementara barang itu sudah dipajakin, artinya kan ada double tax, itu yang jadi masalah. Jadi misalkan kalau Anda membeli barang di Indomaret, yaitu tisu, maka di Indomaret diberlakukan sudah ada pajaknya. Tapi kalau
kemudian itu dijual oleh online dikenain pajak kan sama aja sebenarnya. Yang penting harganya tidak membebani konsumen. Dan bukan berarti kalau di Indomaret kita beli barang misalkan tisu harganya 15.000 atau 20.000, kemudian sudah termasuk pajak, kemudian di online menjadi 25.000 gitu ya, karena ditambahin dengan pajak. Artinya online menjadi tidak kompetitif. Kalau tidak kompetitif, maka ini akan mempengaruhi perilaku pasar. Nah, lebih baik saya nggak mau belanja online, karena banyak orang belanja online ini kan ingin memanfaatkan kelebihan. Selain kita bisa mempertimbangkan memilih harga yang atau fitur yang sesuai dengan plus benefit-benefit lain termasuk harga murah dan sebagainya. Karena pada prinsipnya konsumen itu ingin membeli sesuatu yang dia dapatkan. Artinya ada nilai lebih, ada value-nya. Buktinya gini ya, kita ini sebagai pengguna transaksi online, sering kita tidak memperhitungkan bahwa harga murah yang kita beli secara online ternyata sebenarnya lebih mahal daripada kalau kita beli secara offline. Kenapa? Karena ada ongkos kirim yang cukup mahal juga, biaya ongkos kirim. Toh tidak apa-apa. Ya. Nah, itu yang membuat sebenarnya konsumen itu bisa mempertimbangkan sesuatu jika apa yang dia dapatkan dari transaksi itu sesuai dengan apa yang dia bayar. Itu namanya total gift dibandingkan total get. Total get dibandingkan total gift, value-nya itu lebih besar. Artinya orang tetap mau membeli. Nah, kalau kita tarik ke dalam konteks makro, itu tadi konteks mikronya seperti tadi. Jadi mekanisme masyarakat menjual dan membeli ini sebenarnya mekanisme pasar saja, sehingga pemerintah harus hati-hati, jangan sampai membuat satu kebijakan. Bukannya kan peran pemerintah ini kan harus mendorong supaya ekosistem bisnis ini makin lebih baik. Jangan tiba-tiba karena kebijakan tertentu, tiba-tiba bisnis online menjadi tidak menarik bagi konsumen, gitu ya. Atau bikin perusahaan online, e-commerce semuanya bangkrut, ya. Jangan sampai seperti itu. Ini pemerintah harus wise di sana. Nah, kalau secara makro sebenarnya pemerintah itu seperti disampaikan Pak Edi, kebutuhannya kan ingin mendapatkan pajak, ya, ingin mendapatkan pajak untuk APBN. Nah, pajak itu sebenarnya, pendapatan negara itu sebenarnya bisa saja dari sektor lain. Kalau masyarakat mau melakukan produksi, jadi pemerintah bisa berpikir, oke, justru kalau perlu pajak online itu dinolkan. Bahkan kalau perlu, kalau belanja online, nah ini kalau kita berpikir strategis negara itu ya, gimana asalkan produknya produk dalam negeri, ya, kalau saya gitu ya, kalau asalkan produknya produk dalam negeri, maka logistik misalkan disediain pemerintah sehingga tidak ada biaya logistik. Bapak Ibu kan pernah toh, kalau belanja kita di China lewat Alibaba itu kita nol ongkos kirim. Biaya logistik pengiriman dari China ke Indonesia itu 0 rupiah. Sementara saya dari Jakarta itu membeli dari Tangerang itu bisa kena biaya pengiriman 22.000. Bisa tergantung berat kirimnya. Artinya lebih murah saya membeli barang dari China daripada saya membeli barang dari Jakarta dari Tangerang saya ke rumah saya di Jakarta Timur. Nah, ini kan tidak membuat industri kita menjadi kompetitif, industri online kita. Kenapa enggak pemerintah justru berpikirnya berbeda? Jadi misalkan pajak itu dinolkan, pajak online, misalkan gitu ya. Kalau produksinya dilakukan dalam negeri, tapi biaya produksi produsen itu yang dipajakin, misalkan begitu ya. Nah, produsen ini kan akan meningkatkan produksi kalau penyerapan pasarnya bagus. Nah, penyerapan pasar akan bagus kalau lebih kompetitif. Caranya supaya kompetitif seperti apa? Misalkan, kalau pemerintah China itu memberikan subsidi terhadap logistik pengiriman barang dari China ke Indonesia, kenapa kita tidak mampu memberikan subsidi terhadap seluruh logistik online misalkan? Tetapi barangnya dipajakin, misalkan seperti itu. Jadi ini jadi langkah kreatif yang bisa dilakukan oleh pemerintah. Akhirnya apa? Produsen akan berusaha meningkatkan produksinya. UKM yang selama ini tidak biasa bikin sabuk, bikin ikat
Pinggang lebih baik beli di Tanah Abang, beli di Mangga Dua, beli di ASMK dijual lagi. Sekarang menjadi mau memproduksi. Kenapa? Karena permintaannya tinggi. Dari luar negeri impor juga tidak memenuhi. Dan pemerintah memberikan insentif, ngirim gratis dan seterusnya. Asumsi aja ini seperti yang dilakukan oleh bagaimana China mensubsidi masyarakat produsen mereka, rumah tangga mereka dikumpulkan oleh satu perusahaan logistik, kemudian perusahaan logistik itu mengekspor ke Indonesia. Di Indonesia tinggal kerja sama JNI yang akan mendistribusikan kepada masyarakat. Nah, ekosistem itu bisa kita lakukan di Indonesia. Sehingga apa? Pemerintah juga akan meningkat pendapatannya. Dari mana? Dari pajak produksi. Pemerintah juga akan meningkat pendapatannya dari pajak misalkan pajak penjualan online kalau bisa diperlakukan. Tetapi penjual juga senang, kenapa? Masyarakat banyak yang mengorder karena tidak ada biaya logistik. Tidak ada itu bukan berarti logistik rugi loh ya. Logistik itu disubsidi. Nah, inilah yang sebenarnya menurut saya kita harus memulai dari lingkungan terkecil kita. Di masa COVID ini bagi saya adalah satu peluang yang tidak akan datang dua kali untuk negara seperti Indonesia. Kita mau lari juga tidak bisa, ya mendatangkan juga tidak bisa, dan pada saat yang sama kita ada alasan untuk tidak impor. Ada alasan untuk kita minta kredit murah kepada pemerintah. Ada alasan untuk kita membuat minta keringanan pajak kepada pemerintah. Dan pemerintah ada alasan untuk mengambil kebijakan-kebijakan keuangan, kebijakan perbankan yang selama ini dianggap tabu. Ya, misalkan menurunkan bunga, kasih bunga murah, KM-nya dikasih kredit yang hampir 0% misalkan. Bahkan pemerintah bisa mencetak uang bukan untuk memperbanyak uang yang beredar supaya terjadi inflasi, ya, kasih BLT, tetapi mencetak uang untuk menopang produksi, ya, menyediakan barang dulu. Kalau barang tersedia, baru masyarakat itu punya uang, akan terjadi supply dan supply yang pas, maka inflasi bisa